Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faruk, kelas 11 IPS 3 nomor 4. Saya akan melakukan khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi amwali wa annahu lana takasubiha an tariqana halalan wa sara'an lana tasrifaha fima nazadina korona kabirona masakuna wa ashadu anna la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahu duna wa ja'alani wa il kurumi wa ashadu anna muhammad abadu wa rasul akrama nama siyau fil ilaihi wa ashabihi wa min tabihi ya sana wa salam tasliman ma ba'da ayhunan nasa taqullahu ta'alla wa dauman au jaban lillahi alaikum fi amwalakum. Ma'saral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji atas segala kenikmatan karunia serta rahmat kepada hamba-hambanya. Dialah satu-satunya harapan yang memberikan segala kebutuhan hamba-hambanya. Saya bersaksi bahwa Allah adalah satu-satu Tuhan, dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon hidayah serta rahmat dan darinya, karena tanpa pemberian darinya kita tidak akan pernah merasakan nikmat hidayah dan rahmatnya. Sehingga semuanya harus diminta, karena pada dasarnya Allah adalah maha membolak-balikkan hati manusia. Karena kita harus tetap menjaga diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa semua pemberian Allah dunia ini merupakan ujian bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Di sisi Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummati fituna wa fi sanatu ummutil malu ridaya. Sesungguhnya pada umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahkan oleh Al-Albani. Jamaah rahimakumullah, godaan harta pada manusia ini akan datang dari berbagai faktor. Salah satunya adalah dari mencari harta tersebut dalam menjalankan kehidupan. Tentunya banyak kebutuhan yang mengharuskan untuk mencari harta dan menyambung kebutuhan hidup tersebut. Jika senantiasa mengingat dan bertakwal kepada Allah, tentu cara mencari harta melalui jalan yang benar. Hal yang dilarang dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala adalah mencari harta dengan cara yang salah. Salah dalam hal ini adalah memiliki unsur kezaliman, menyakiti orang lain, serta mengambil harta orang lain dengan cara yang licik. Hal ini merupakan salah satu mencari harta yang buruk, tidak pernah dilakukan oleh yang bertakwa. Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 29 memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama antara kalian. Allah telah mengatur segala hal termasuk dengan syarat harta halal, sehingga membawa berkah kepada orang yang mencari dan menggunakannya. Kita memiliki berkah berapapun nilainya akan terasa cukup, berapapun nilai hal tersebut akan memberikan kebaikan pada orang yang memiliki maupun menggunakannya. Ketika digunakan harta tersebut akan memberikan manfaat yang akan dirasakan nikmat secara langsung, sedangkan apabila disedekahkan maka harta tersebut akan diterima sebagai salah satu amal jamaah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apabila orang tidak bertawakal, pasti sudah mencari harta dengan berbagai cara, baik dalam bentuk yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan harta haram, pasti berapapun nilainya tidak akan terasa cukup dan akan selalu kurang. Ketika digunakan maka akan membawa keburukan, sedangkan ketika disedekahkan
mereka akan ditolak oleh Subhanahu wa taala. Di sisi lain, harta tersebut yang nantinya membawa masuk ke dalam neraka, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan dijauhkan dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Ternyata tanpa kita sadari, kita juga menjadi salah satu faktor menyebabkan godaan harta datang kepada kita. Ketika diri menginginkan sesuatu yang tergolong keinginan dalam bentuk harta, maka hal tersebut tergolong dari nafsu yang akan menjerumuskan juga. Keinginan tersebut dapat menjadikan kita berusaha untuk mengejar harta. Mengejar harta termasuk adalah aspek duniawi, sedangkan dalam kehidupan ini kita harus mengerjakan perilaku seimbang antara dengan Allah Subhanahu dan manusia. Di sisi lain, dalam kehidupan ini kita harus mencari ridha Allah, di mana ridha tersebut hanya dapat diperoleh melalui ibadah yang dijalankan dalam sehari-hari. Sedangkan godaan dalam bentuk harta dan menjadikan diri manusia untuk mencari hal, mengupayakan segala hal yang menjadikan ambisi. Dalam hal ini seorang akan menjalankan kesibukannya untuk mencari harta. Seseorang yang termakan dalam godaan harta dimulai dari ketika bangun tidur, bekerja, beristirahat, bahkan akan tidur pun dipikirkannya adalah harta. Dalam hal ini tujuan yang diinginkan adalah memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Terlebih ketika dia beribadah pun pikirannya dipenuhi oleh dunia. Padahal seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki yang sudah tetap sebelum kita lahir di dunia. Orang yang mengedepankan perilaku bekerja dari pagi hingga malam tersebut bukan sosok manusia yang telah tertipu dan tergoda oleh duniawi, sehingga orang tersebut mulai melalaikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jiwa yang tergoda oleh harta juga akan mengalami kesulitan bersedekah pada setiap harta yang telah diperoleh. Dalam hal ini, ketika harta orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk memberikan zakat, serta tidak ingin memberikan hartanya untuk membantu orang yang mengalami kesulitan di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, orang tersebut mengeluarkan uangnya untuk suatu hal yang tidak memiliki bermanfaat terhadap sesama manusia. Hal ini disebut sebagai nafsu yang telah mengejalar pada orang tersebut. Allah SWT telah menyebutkan tentang hal ini dalam surah Al-Isra ayat 26-27 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekatnya, begitu pula kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu di sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Tentu saja mendengar hal tersebut, hati kita mulai terketuk dan mulai berdoa untuk dihindarkan dari godaan harta ini. Meskipun tidak kita ketahui, sangatlah banyak sekali orang memiliki ilmu agama yang tinggi dan selalu istiqomah menjalankan, namun ketika tergoda harta kemudian melakukan penyimpangan. Penyimpangan dalam hal ini merupakan proses dari sifat harta itu sendiri memberikan rasa puas kepada orang yang menggunakan harta tersebut untuk suatu hal-hal yang sia. Kemudian orang tersebut memiliki kehidupan yang mewah dan memiliki sifat yang sombong hingga akhirnya memunculkan kemaksiatan yang lain. Karena kita harus sentiasa meminta pertolongan Allah untuk dijauhkan dari bermacam jenis godaan harta yang merubah kita menjadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Semakin takut kita kepada Allah dan selalu berdoa, maka kita terhindar dari hal yang tidak disukai Allah. Justru ketika kita merasa aman, maka hal tersebut akan menjauhkan dari Allah. Kulli hada astaghfirullahi li wa lakum waliman fasamiluna fastakruna wa yarufil lakum wa yusbuna ilaihi yabu alaikum ilaihi kanu tawa'ab. Innal hamdalillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ketakwaan sehingga kita dapat berkumpul pada sholat Jumat ini. Dimudahkanlah kau untuk mendatangi masjid ini dalam keadaan insaf Allah sama-sama, sehat walafiat. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Jangan jamaah Ramadan segala puji bagi Allah yang telah memberi cahaya penerang daripada hamba yang membutuhkan pertolongan.
Marilah kita semua bertakwa kepada Allah agar terlepas dari berbagai kesulitan yang melanda. Bahwa kini dunia merupakan tempat pijakan sementara. Begitu semua dalam hal ini Allah membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak melalui ujian yang diberikan. Setiap keburukan akan selalu disebarkan jin kepada manusia hingga dalam hal keburukan akan tampak menjadi lebih indah, sedangkan kebaikan dan tampak menjadi sesuatu yang tidak memiliki sesuatu apapun. Hal ini yang kemudian akan menyebabkan manusia lalai dan menilai baik dan buruknya. Satu-satunya kebenaran dalam hal ini yaitu kebenaran diturunkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran, Sunnah maupun hadis. Semua kebenaran yang dibawa ini kemudian diterima oleh para ulama yang disebarkan, sehingga orang-orang yang mendapatkan hidayah selamat karena telah mengikuti jejak para ulama. Hadirin rahimakumullah, setiap insan memiliki permasalahan, pasti akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan yang telah dihadapi ketahuilah para jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Saat ini kita berada dalam ujian yang sangat besar, tidak yang dapat menyelamatkan diri kecuali melalui pertolongan dari Allah. Karena kita sebagai manusia harus sentiasa pertolongan pada Allah. Hal ini dapat disertai dengan segala pertunjukan yang telah diberikan oleh Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah memberikan kita nasihat untuk berpegangan teguh pada Al-Quran dan hadis, di mana keduanya adalah kebenaran yang akan menyelamatkan manusia. Seberat apapun cobaan yang ada di dunia ini, kembali pada Al-Quran dan Sunnah yang akan memberikan pencerahan serta kebenaran. Kedua hal tersebut membantu kita terhindar dari berlaku kemaksiatan dan merupakan dampak dari godaan harta. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah sehingga terhindar dari godaan harta. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.